Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurul Septriani Kalingga selaku mentor lapangan, saya Pradinda Fajri Tiffany dengan nomor induk mahasiswa 17134224040. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan di kantor akuntan publik Herman Dodi Tanumi Harja dan rekan. Pemaparan ini akan menjelaskan secara singkat mengenai pelaksanaan kegiatan serta hasil yang diperoleh selama PKL. Latar belakang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing di dunia kerja. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mempersiapkan mahasiswa melalui pembelajaran yang mengintegrasikan teori dan praktik. Program studi akuntansi sektor publik mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti praktik kerja lapangan sebagai sarana penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan serta pengembangan keterampilan profesional. PKL memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa untuk memahami lingkungan kerja, etika profesi, serta prosedur kerja yang sesungguhnya. Praktikan melaksanakan PKL di KAP Herman Dodi Tanumi Harja dan rekan karena reputasinya di bidang audit, akuntansi, dan perpajakan serta penerapan standar profesional sesuai Kode Etik Akuntan Indonesia dan ISBA. Selama PKL, praktikan terlibat dalam proses audit laporan keuangan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik audit di dunia nyata. Selanjutnya, tujuan pelaksanaan PKL dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban mata kuliah PKL. Selain itu, praktikan juga memiliki tujuan lain sebagai berikut. 1. Mempraktikkan proses permintaan data klien yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Kedua, mempraktikkan bagaimana proses konfirmasi eksternal atas akun bank dan utang. Ketiga, mempraktikkan bagaimana proses cash out name dan stock out name dilakukan. Keempat, mempraktikkan bagaimana membuat daftar sampling dan melakukan vouching dokumen klien. Yang kelima, mempraktikkan bagaimana menyiapkan kertas kerja rekapitulasi rekening koran. Dan yang terakhir, mempraktikkan bagaimana menyiapkan kertas kerja subsequent untuk akun utang dan piutang. Selanjutnya, tempat pelaksanaan. Praktik kerja lapangan dilaksanakan di kantor akuntan publik Herman Dodi Tanumi Harja dan rekan di Jakarta Selatan. Pemilihan tempat PKL didasarkan pada kesesuaian bidang kerja dengan program studi akuntansi sektor publik serta ketertarikan praktikan dalam profesi auditor. Berikut profil perusahaan tempat praktikan melaksanakan PKL. Proses kegiatan. Selama pelaksanaan PKL, praktikan menjalani berbagai proses kegiatan yang mendukung penyusunan dan penyelesaian laporan PKL. Pelaksanaan PKL dilakukan melalui 3 tahapan, dengan rincian tahapan sebagai berikut. 1. Tahap persiapan. Praktikan mencari tempat PKL melalui LinkedIn, Magenta, dan Glints. Setelah mengetahui lowongan junior auditor di KAP Herman Dodi Tanumi Harja, praktikan mengikuti proses interview dan psikotes dan menyatakan diterima pada tanggal 1 Februari 2025. Kedua, tahap pelaksanaan. PKL dilaksanakan selama 10 bulan yang dimulai sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan 12 Desember 2025. Yang terakhir, tahap penyusunan laporan PKL. Laporan PKL disusun dari bulan November dan selesai pada bulan Desember. Profil KAP Herman Dodi Tanumi Harja dan rekan. KAP Herman Dodi Tanumi Harja atau yang disingkat dengan KPHDT didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2003 sebagai hasil merger beberapa kantor akuntan publik berdasarkan Akte Notaris P. Sutrisno A. Tampu Bolon, SH, MKN. Saat ini KPHDT dipimpin oleh Dr. Andes Dodi Hapsoro, AK CPACA sebagai managing partner. Visi dan misi. Visi dari KPHDT itu menjadi perusahaan akuntan yang berorientasi global yang berdasarkan profesionalisme, kemandirian, dan integritas tinggi yang mengandalkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan melaksanakan strategi bisnis sebagai faktor sukses untuk mencapai suatu unit bisnis yang menguntungkan. Misinya, yang pertama, memberikan jasa profesional akuntan publik sesuai standar profesional yang berlaku. Yang kedua, memiliki staf profesional yang kompeten, integritas tinggi, dan komunikatif. Untuk bidang usahanya, yang pertama, jasa audit laporan keuangan, yang kedua, jasa audit khusus, yang ketiga, jasa atestasi, yang keempat, jasa review laporan keuangan, yang kelima, jasa kompilasi laporan keuangan, dan yang terakhir ada jasa konsultasi. Struktur organisasi KAP Herman Dodi Tanumi Harja dan rekan.
Di KAP-HDT ada 6 divisi. Yang pertama ada divisi Client Relation Officer, yang kedua divisi IT, yang ketiga divisi pajak, yang keempat divisi audit, yang kelima divisi Quality Assurance, dan yang terakhir divisi umum. Pelaksanaan PKL. Selama pelaksanaan PKL di KAP-HDT, praktikan ditempatkan di divisi audit. Adapun bidang kerja yang dilakukan oleh praktikan selama melaksanakan PKL sebagai berikut. 1. Membuat form permintaan data klien untuk pelaksanaan audit. Kedua, membuat surat konfirmasi eksternal untuk akun bank dan utang usaha. Ketiga, melakukan case of name dan stock of name. Yang keempat, membuat daftar sampling akun PL dan vouching dokumen terkait. Yang kelima, merekapitulasi rekening koran. Dan yang terakhir, membuat kertas kerja subsequent untuk akun utang piutang. Adapun tahapan yang dilakukan praktikan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Pertama, membuat permintaan data. Tahap awal dalam proses audit laporan keuangan suatu perusahaan dimulai dengan pengajuan permintaan data oleh auditor. Permintaan data merupakan surat resmi yang dikirimkan auditor kepada perusahaan untuk memperoleh dokumen serta informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Berikut tahapan yang dilakukan praktikan dalam membuat permintaan data sebagai berikut. Pertama, praktikan meminta format template permintaan data kepada senior auditor. Kedua, praktikan mengganti nama perusahaan, tahun buku audit, perihal surat, dan tanggal dibuatnya surat permintaan data. Yang ketiga, praktikan memeriksa data apa saja yang diperlukan oleh senior auditor dalam pelaksanaan audit perusahaan tersebut. Yang keempat, jika data telah lengkap, praktikan mengirimkan file permintaan data dalam berbentuk Excel kepada senior auditor untuk direview sebelum dikirim ke klien melalui email. Yang kelima, setelah data lengkap, praktikan mengirimkan file permintaan data kepada senior auditor untuk direview dan dikirimkan kepada klien. Dokumen yang diterima dari klien selanjutnya diteruskan kepada praktikan, dan apabila data belum lengkap, permintaan dilakukan kembali saat kunjungan ke klien. Yang kedua, membuat surat konfirmasi eksternal untuk akun kas dan setara kas dan utang usaha. Berdasarkan standar audit 505 yang diterbitkan oleh IAPI, surat konfirmasi eksternal merupakan bentuk audit yang diperoleh auditor melalui respon tertulis secara langsung dari pihak ketiga yang dikonfirmasi, baik dalam bentuk dokumen fisik, elektronik, maupun media komunikasi lainnya. Berikut tahapan yang dilakukan praktikan dalam membuat surat konfirmasi. Yang pertama, membuat konfirmasi bank. Berikut tahapannya. 1. Praktikan meminta format konfirmasi bank kepada senior auditor. Kedua, praktikan membuka laporan keuangan in-house klien untuk melihat rincian atas akun bank. Ketiga, praktikan perlu mengganti dan menyesuaikan nama-nama bank yang digunakan oleh klien, nama perusahaan klien, dan tahun buku audit. Yang keempat, praktikan memeriksa kembali kelengkapan isi form, alamat KAP, kontak, dan nama senior auditor. Yang kelima, format konfirmasi dikirim kepada senior auditor untuk direview dan diteruskan ke klien melalui email. Yang keenam, klien menambahkan kop surat perusahaan dan mengirimkan konfirmasi kepada pihak bank. Dan yang terakhir, pihak bank mengirim balasan konfirmasi langsung ke KAP melalui jasa kurir. Yang kedua, membuat konfirmasi utang usaha. Berikut tahapannya. 1. Praktikan meminta format konfirmasi utang kepada senior auditor. Kedua, praktikan menelusuri rincian akun utang pada laporan keuangan in-house untuk mencocokkannya dengan saldo neraca. Yang ketiga, praktikan mengambil sampling minimal 80% dari total saldo utang dengan nominal terbesar. Yang keempat, praktikan menyesuaikan format konfirmasi dengan nama supplier, saldo utang, tahun buku audit, dan nama perusahaan. Yang kelima, praktikan memeriksa kembali kelengkapan isi form, alamat KAP, kontak, dan nama senior auditor. Yang keenam, surat konfirmasi dikirim kepada senior auditor untuk direview dan diteruskan ke klien melalui email. Yang ketujuh, klien menambahkan kop surat dan tanda tangan direktur lalu mengirimkan konfirmasi kepada supplier. Dan yang terakhir, lalu supplier memberikan balasan konfirmasi setuju atau tidak setuju terhadap saldo tersebut. Yang ketiga, melakukan case of name. Case of name atau pemeriksaan kas merupakan prosedur audit yang dilakukan untuk memverifikasi keberadaan fisik dan kesesuaian saldo kas yang tercatat dalam pembukuan perusahaan. Berikut tahapan yang dilakukan praktikan dalam melakukan case of name sebagai berikut. Pertama, praktikan akan meminta dan mencetak template BAP kas dari senior auditor untuk digunakan saat melakukan case of name nanti. Yang kedua, praktikan dan tim melakukan kunjungan ke kantor klien. Yang ketiga, praktikan meminta rincian mutasi kas untuk mencocokkan cash on hand
dengan pencatatan klien. Yang keempat, praktikan dan tim menghitung uang fisik bersama kasir dan mencatatnya dalam BAP kas. Yang kelima, setelah perhitungan kas, praktikan mencocokkan hasil perhitungan dengan pencatatan klien untuk memastikan ada atau tidaknya selisih. Dan yang keenam, jika terdapat selisih, praktikan mencantumkan penjelasannya dan jika tidak, BAP ditandatangani dan distempel oleh pihak terkait. Yang keempat, melakukan stock of name. Stock of name merupakan prosedur audit yang dilakukan untuk memeriksa dan memastikan keberadaan fisik serta keakuratan jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan. Berikut tahapan yang dilakukan praktikan dalam melakukan stock of name sebagai berikut. Pertama, praktikan akan meminta dan mencetak template BAP fisik barang persediaan dari senior auditor untuk digunakan saat stock of name nanti. Kedua, praktikan dan tim melakukan kunjungan ke kantor klien. Ketiga, petugas gudang menyerahkan daftar rincian persediaan per tanggal stock of name dari sistem perusahaan. Yang keempat, praktikan mengambil sampling barang fast moving dan slow moving. Yang kelima, praktikan dan tim melakukan perhitungan fisik bersama petugas gudang dan mencocokkannya dengan data persediaan. Yang keenam, jika terdapat selisih, praktikan mencatat selisih dan melakukan klarifikasi kepada petugas gudang. Dan yang ketujuh, setelah selesai, BAP dan rincian persediaan ditandatangani oleh auditor, petugas gudang, dan pihak accounting atau finance. Membuat daftar sampling dan melakukan vouching dokumen terkait. Vouching merupakan salah satu prosedur audit yang digunakan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat sebagaimana dijelaskan dalam standar audit 500 tentang bukti audit. Berikut tahapan yang dilakukan praktikan dalam membuat daftar sampling dan vouching dokumen. Pertama, praktikan akan meminta buku besar klien kepada senior auditor. Kedua, senior auditor akan menentukan akun pendapatan dan beban apa saja yang material untuk dilakukan sampling. Yang ketiga, praktikan mengambil sampling transaksi terbesar secara acak setiap bulan. Keempat, praktikan menyusun daftar vouching berisi tanggal, sumber transaksi, keterangan, dan nominal. Yang kelima, daftar vouching akan dikirim ke senior auditor terlebih dahulu untuk direview dan selanjutnya akan diteruskan ke klien. Yang keenam, saat kunjungan, praktikan akan memeriksa kesesuaian daftar vouching dengan dokumen klien. Yang ketujuh, transaksi yang sesuai diberi tick mark pada daftar vouching. Yang kedelapan, dokumen pendukung di-scan dan dicetak sebagai bagian kertas kerja pemeriksaan atau KKP. Selanjutnya, merekapitulasi rekening koran. Rekapitulasi rekening koran selama 1 tahun merupakan dokumen audit yang digunakan untuk merangkum seluruh transaksi kas masuk dan kas keluar yang tercatat dalam rekening bank klien sepanjang periode berjalan. Berikut tahapan yang dilakukan praktikan dalam rekapitulasi rekening koran. Pertama, praktikan akan meminta laporan keuangan in-house, rekening koran, dan template rekapitulasi kepada senior auditor. Yang kedua, praktikan menyesuaikan template dengan nama bank dan perusahaan klien. Yang ketiga, praktikan menginput saldo awal, mutasi debit kredit, saldo akhir, serta biaya admin dan pajak bank. Yang keempat, praktikan memastikan mutasi dicatat kronologis dari bulan Januari hingga Desember dan saldo awal sesuai dengan saldo akhir bulan sebelumnya. Yang kelima, lalu praktikan menjumlahkan total mutasi debit dan kredit selama 1 tahun pada akhir bulan untuk setiap rekening. Yang keenam, praktikan mencocokkan saldo akhir rekapan dengan laporan keuangan in-house dan melakukan pengecekan ulang serta klarifikasi kepada senior auditor jika terdapat selisih. Dan yang ketujuh, setelah direkap dan direview oleh senior auditor, kertas kerja akan dicetak dan disimpan dalam Outner KKP sebagai bukti pemeriksaan kas dan akun kas dan setara kas. Yang terakhir, membuat kertas kerja subsequent. Kertas kerja subsequent merupakan dokumen yang digunakan auditor untuk memastikan kewajaran saldo pada laporan keuangan ketika saldo konfirmasi tidak mendapatkan jawaban. Berikut tahapan yang dilakukan praktikan dalam membuat kertas kerja subsequent collection dan subsequent payment. Untuk subsequent collection, tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, praktikan memperoleh data piutang usaha outstanding dan template kertas kerja subsequent collection dari senior auditor. Yang kedua, praktikan akan menyusun dan menginput rincian piutang ke dalam kertas kerja subsequent collection. Yang ketiga, praktikan menelusuri pembayaran customer setelah tanggal neraca melalui data pembayaran dan rekening koran bank. Yang keempat, pembayaran yang telah tervalidasi diinput ke dalam kertas kerja
dengan memastikan pembayaran merupakan pelunasan piutang tahun yang diaudit. Yang kelima, praktikan menelaah dokumen pendukung untuk memastikan kelengkapan, kesesuaian SOP, dan otorisasi. Yang keenam, piutang yang belum dibayar akan dikonfirmasi kembali kepada pihak akuntansi dan keuangan. Yang ketujuh, praktikan melakukan analisis umur piutang, menilai kewajaran saldo, serta memberikan tick mark atas invoice yang telah sesuai. Dan yang terakhir, kertas kerja subsequent collection akan dicetak dan disimpan dalam ordner KKP sebagai bukti audit piutang usaha. Selanjutnya, subsequent payment akun payable, tahapannya sebagai berikut. 1. Praktikan memperoleh data utang usaha outstanding dan template kertas kerja subsequent payment dari senior auditor. Yang kedua, praktikan akan menyusun dan menginput rincian utang ke dalam kertas kerja subsequent payment. Yang ketiga, praktikan akan menelusuri dan memvalidasi pembayaran kepada vendor setelah tanggal neraca melalui data pembayaran dan rekening koran bank. Yang keempat, pembayaran yang telah tervalidasi diinput ke dalam kertas kerja dengan memastikan pembayaran merupakan pelunasan utang tahun yang diaudit. Yang kelima, praktikan menelaah dokumen pendukung untuk memastikan kelengkapan, kesesuaian SOP, dan otorisasi. Yang keenam, akun utang usaha yang belum dibayar dikonfirmasi kembali kepada pihak akuntansi dan keuangan. Yang ketujuh, praktikan menilai kewajaran saldo utang usaha, memberikan tick mark atas invoice yang sesuai, serta memastikan penyajiannya telah tepat. Dan yang terakhir, kertas kerja subsequent payment dicetak dan dilampirkan dalam ordner KKP sebagai bukti audit akun utang usaha. Oke, selanjutnya kendala yang dihadapi praktikan selama pelaksanaan PKL. Selama pelaksanaan PKL di KAP Herman Dodi Tanumi Harja, praktikan memperoleh banyak pembelajaran terkait audit dan akuntansi, namun juga menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendalanya sebagai berikut. Pertama, praktikan terlibat pada beberapa klien sehingga tidak mengikuti alur audit secara utuh. Yang kedua, respon klien yang lambat menghambat pengumpulan data dan penyelesaian kertas kerja. Yang ketiga, saat melakukan cash opname di yayasan, ditemukan selisih antara saldo kas fisik dan pencatatan sehingga diperlukan penelusuran lebih lanjut yang memperpanjang proses pemeriksaan. Dan yang terakhir, keterbatasan penggunaan rumus dan shortcut Microsoft Excel dalam membuat penyelesaian tugas dan kertas kerja membutuhkan waktu yang lebih lama. Cara mengatasi kendala. Berikut tahapan yang dilakukan praktikan untuk mengatasi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan PKL. Untuk kendala yang pertama, untuk cara mengatasinya, praktikan aktif bertanya kepada senior auditor dan mempelajari kembali prosedur audit serta contoh kertas kerja agar tetap memahami alur audit. Cara mengatasi kendala yang kedua, praktikan berdiskusi dengan senior auditor untuk menyusun permintaan data yang terstruktur dan menyesuaikan jadwal kerja saat klien yang kurang kooperatif. Cara mengatasi kendala yang ketiga, praktikan melakukan pengecekan ulang bukti kas dan klarifikasi kepada klien untuk mengatasi selisih saat cash opname. Cara mengatasi kendala yang keempat, praktikan meningkatkan kemampuan Microsoft Excel melalui pembelajaran mandiri, diskusi dengan senior auditor, dan latihan berkelanjutan. Selanjutnya kesimpulan, selama melaksanakan praktik kerja lapangan di KAP Herman Dodi Tanumi Harja dan rekan sebagai junior auditor pada periode 3 Februari hingga 12 Desember 2025, praktikan memperoleh pengalaman profesional dalam proses audit laporan keuangan. Praktikan terlibat dalam berbagai kegiatan audit meliputi penyusunan permintaan data, pembuatan konfirmasi eksternal, vouching, cash opname, stock opname, merekapitulasi rekening koran, serta penyusunan kertas kerja subsequent. Melalui kegiatan tersebut, praktikan memperoleh pemahaman mengenai alur kerja audit, pentingnya ketelitian dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta peningkatan kemampuan teknis, manajemen waktu, dan komunikasi profesional. Pelaksanaan PKL juga menunjukkan adanya kesenjangan antara teori di perkuliahan dan praktik di lapangan, sehingga mendorong praktikan untuk meningkatkan pemahaman standar audit dan keterampilan teknis melalui pembelajaran mandiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.